Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana dengan kita menjadi umatnya, kita dapat merasakan keindahan dari bulan suci Ramadan ini. Ayyuhal hadirunal kiram, bagaimana cara kita mengimplementasikan amalan-amalan di bulan Ramadan setelah kita melewatinya? Amalan di bulan Ramadan banyak yang kita lakukan, dan amalan-amalan itu mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Lalu apakah kita dapat melakukannya setelah kita melewati bulan Ramadan? Tentu kita bisa melakukan dengan tekad, dengan istiqomah dalam diri kita bisa melakukannya. Sebagai contoh, kita mulai dari amalan yang pertama kali kita lakukan ketika kita terbangun di pagi hari. Kita bangun pada pukul 3, pada pukul 2 untuk melakukan sahur. Kita sahur dengan keluarga kita sahur dengan kerabat kita, atau kita sahur sendiri. Ketika bulan Ramadan kita melakukan sahur, tetapi alangkah baiknya ketika setelah bulan Ramadan itu selesai, kita istimrorkan, kita lanjutkan kebiasaan bangun pagi ini untuk melakukan sholat tahajud. Karena ketika kita melakukan sahur 30 hari, selama 30 hari kita melakukan sahur, kita bangun tiap pagi, itu akan tertanam diri kita, tertanam dalam diri kita kebiasaan-kebiasaan ini. Dan harus kita niatkan untuk tetap beristiqomah. Walaupun bulan Ramadan telah selesai, kita bisa melanjutkan, karena dengan keistiqomahan itu kita akan tetap terbangun pada pagi hari dengan hati yang tenang, tanpa ada keganjalan apapun. Kemudian setelah kita melakukan sahur, biasanya kita melakukan sholat subuh berjamaah. Ketika di bulan Ramadan kita dapat menjumpai bahwa musola-musola, masjid-masjid itu ramai. Banyak orang berbondong-bondong untuk melakukan sholat berjamaah. Dan kenapa ketika bulan Ramadan selesai, musola-musola dan masjid kembali lagi sepi seperti semula? Padahal hal itu bisa kita lanjutkan, kebiasaan-kebiasaan itu kita lanjutkan, kita niatkan lagi. Kita pergi sholat subuh berjamaah, karena sesungguhnya ketika seseorang menunaikan sholat subuh berjamaah, maka dia sudah dianggap mendirikan, dia sudah dianggap membangun ibadah selama setengah malam itu. Dan kemudian ketika seseorang melakukan sholat isya berjamaah, maka ia sudah dianggap melakukan sholat atau melakukan ibadah selama setengah malam sisanya. Dan ketika seseorang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka dia sudah dianggap melaksanakan ibadah selama satu malam penuh itu. Kita sudah dipermudah sama Allah dengan dijanjikan pahala-pahala tersebut. Lalu apalagi yang membuat kita menunggu? Setelah kita melaksanakan sholat subuh, yang biasa kita lakukan adalah tadarus Al-Quran. Kita menunggu dengan tadarus Al-Quran. Bisa kita laksanakan sendiri ataupun berjamaah. Dan hal ini bisa kita terapkan setelah bulan Ramadan selesai. Setelahnya kita akan melaksanakan sholat duha yang seperti biasa kita laksanakan. Kita istimrorkan, kita lanjutkan kebiasaan ini, kita niatkan. Setelahnya barulah kita memulai aktivitas kita.
kita memulai pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, haruslah kita melakukannya dengan kafatan, dengan sepenuh hati, karena sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang ketika melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan maksimal, dia melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai, idza amila ahadukum amalan, jika di antara kamu melakukan sebuah amal, ayyutkinahu, melakukannya dengan maksimal. Dan ketika kita melakukannya, kita dalam keadaan sudah tidak berpuasa. Ketika bulan Ramadan selesai, kita dapat merasakan sarapan pagi, kita dapat merasakan secangkir kopi di pagi hari, kita dapat merasakan jajanan di pagi hari. Energi kita terkumpul. Alangkah sangat dipertanyakan ketika seseorang tidak melaksanakan puasa, dia lemas dalam melakukan pekerjaannya. Ketika kita melakukan puasa, mungkin kita akan merasa lemas dan hal itu wajar. Tetapi setelah kita melewati bulan Ramadan, kita tidak dalam keadaan berpuasa, apalagi yang membuat kita tidak semangat dalam pekerjaan. Selama setengah hari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, setelahnya barulah kita pulang ke rumah kita lagi, kita pulang kepada keluarga kita. Ketika di bulan Ramadan, kita biasa menunggu waktu maghrib dengan berbincang di meja makan sambil menunggu buka puasa. Setelah bulan Ramadan terlewati, alangkah baiknya kebiasaan-kebiasaan ini kita lakukan. Kita lakukan ketika sore hari, kita berkumpul dengan para keluarga, kita berbincang, kita tanyakan bagaimana hari ini. Dan hal ini untuk merekatkan hubungan kita dengan para keluarga. Kemudian setelah kita melewati sholat maghrib berjamaah di masjid, kita laksanakan juga sholat isya berjamaah. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika seseorang menunaikan sholat isya berjamaah, maka dia dianggap sudah melaksanakan ibadah selama setengah malam itu. Kemudian ketika bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, kita berbondong-bondong ke masjid, kita berbondong-bondong ke musola untuk menunaikan sholat tarawih berjamaah. Kemudian hal inilah yang harus kita terapkan. Kita berbondong-bondong, kita semangat ketika melakukan sholat tarawih berjamaah. Kita terapkan lagi, kita lanjutkan. Kita berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan sholat isya berjamaah. Kemudian ketika bulan Ramadan kita melakukan sholat tarawih, setelah kita melewati bulan Ramadan, kita ganti sholat tarawih ini, kita ganti dengan sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail berbeda dengan sholat tahajud. Sholat qiyamul lail kita tunaikan ketika kita dalam keadaan belum tertidur. Kemudian kalau sholat tahajud kita tunaikan ketika kita sudah tertidur, kemudian kita terbangun, barulah kita tunaikan sholat tahajud. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabhatsaka rabbuka maqaman mahmudan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan pada sebahagian malam bertahajudlah kamu, nafilatan laka sebagai ibadah sunnah. Asa ayyabhatsaka rabbuka maqaman mahmudan, dan mudah-mudahan Allah menempatkan kamu pada tempat yang mulia. Ayyuhal hadirun al-kiram, kita
sebagai muslim, alangkah baiknya amalan-amalan di bulan Ramadan ini kita lanjutkan, kita istimrorkan, kita istiqomahkan, kita niatkan ulang pada diri kita bahwasanya saya bisa melanjutkan amalan-amalan ini walaupun bulan Ramadan telah usai. Dan sekarang kita masih di awal bulan Ramadan. Marilah kita perbanyak amalan-amalan kita. Kita perbanyak ibadah-ibadah kita. Rubama kafaituhuna kalami. Asa ma takallamtu yanfa'alana jami'an. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.